Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat semua, pada aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya ingin memaparkan beberapa hal penting terkait dengan hal tersebut, yaitu perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari materi pada modul 1.1, saya dapat mengubah mindset saya terkait dengan metode mengajar. Saya sadar apa yang telah saya lakukan sebelumnya akan berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas. Pada modul 1.1 ini, saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita sebagai guru adalah menuntun, bukan menuntut. Dari materi modul 1.1, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai guru, kita adalah pelayan terbaik bagi siswa untuk menuntun, membimbing, memberi contoh dan teladan bagi siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, ide apa yang timbul dalam proses sepanjang perubahan? Yang pertama, beberapa ide atau gagasan yang muncul sepanjang proses perubahan dalam memahami pembelajaran yang berpihak pada murid dan memahami pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah mempelajari modul 1.1, berdiskusi dengan pimpinan kepala sekolah, komunitas belajar di sekolah, maupun sesama rekan CGP. Yang kedua, dari beberapa cara tersebut, saya mendapat banyak masukan dan motivasi tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga apa yang dipersiapkan akan dapat terserap secara maksimal. Yang ketiga, setelah saya memahaminya, muncullah ide atau gagasan untuk melakukan perubahan pembelajaran dengan memahami karakter siswa sesuai gaya belajarnya, sehingga tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kemudian yang keempat, saya mendukung dan memfasilitasi siswa untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tantangan di kelas dan mendorong mereka untuk menciptakan kreativitasnya. Kemudian saya juga menyajikan beberapa pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik, antara lain berdiskusi antar guru, berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian berdiskusi juga dengan komunitas belajar yang ada di sekolah, serta para siswa yang sedang berdiskusi aktif di dalam kelas terkait dengan pembelajaran mereka di kelas. Kemudian, untuk langkah berikutnya yaitu perencanaan, dengan membuat modul ajar sesuai karakter siswa bersama forum guru mata pelajaran, serta adanya supervisi modul ajar oleh pengawas sekolah. Kemudian, dari pemahaman Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari, pada akhirnya saya benar-benar bisa memahami bagaimana pembelajaran yang baik, yang bagus, yang efektif di dalam kelas yang berpusat kepada siswa,
sehingga saya juga memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi yang ada di dalam kelas. Refleksi, hambatan, dan solusinya antara lain. Hambatannya, masih adanya beberapa siswa yang belum solid menyelesaikan tantangan yang diberikan. Kemudian pada saat presentasi, masih ada siswa yang belum terlibat aktif di dalamnya. Kemudian solusi yang diambil adalah memberikan motivasi dan penguatan agar siswa tersebut bisa lebih solid. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan sebelum presentasi dimulai serta memberikan motivasi dan apresiasi. Kemudian di dalam modul ini, aksi nyata ini ada beberapa testimoni yang diberikan baik dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, kemudian dari peserta didik yang semuanya memberikan tanggapan yang positif terhadap saya, memotivasi serta mendukung saya sebagai guru penggerak. Dan siswa-siswa saya merasa sangat senang sekali ketika saya ajar karena mereka menganggap bahwa pembelajarannya sangat menyenangkan, selalu memberikan pembelajaran-pembelajaran yang di dalamnya terdapat beberapa permainan ice breaking sehingga membuat mereka tetap bersemangat. Kemudian mereka sangat berterima kasih kepada saya karena mereka menjadi siswa yang termotivasi dan selalu senang dan bersemangat dalam belajar. Dan yang terakhir adalah hal yang paling menyenangkan bagi saya seorang pendidik adalah ketika melihat peserta didik saya menjadi berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta melihat mereka senantiasa bisa tersenyum bahagia dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf akan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.